Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Halo anak soleh dan soleha. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait dunia ajaib puasa. Sebelum ibu jelaskan, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan definisi dan makna puasa. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan syarat sah puasa. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hikmah berpuasa. Sebelum ibu jelaskan, ada yang tahu apa itu puasa? Baik, jadi puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang tidak baik, dimulai dari waktu subuh sampai azan maghrib. Ini dilakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena puasa termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga. Di sini, siapa yang sudah pernah berpuasa? Ayo. Nah, orang yang berpuasa itu pasti akan mendapatkan pahala. Dalil berpuasa itu ada banyak sekali loh anak-anak ibu. Salah satu diantaranya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini menegaskan bahwasanya puasa adalah kewajiban bagi umat Islam dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu terletak pada bulan yang suci dan mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah, di bulan yang suci ini, setiap kita melakukan suatu kebaikan, walaupun sekecil biji zarah, maka Allah akan balas dengan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Jadi, beruntung banget ya jika kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini. Apa saja sih manfaat dari kita berpuasa? Nah, ada banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan jika kita rajin berpuasa. Di antaranya, yang pertama, tentunya akan mendapatkan pahala yang akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan berpuasa, kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dapat melatih kita untuk sabar. Karena kan tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan juga tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berbohong, membicarakan orang lain, marah-marah, dan juga berkata kasar. Nah, yang keempat, jika kita berpuasa juga dapat menyehatkan anggota tubuh kita. Karena dengan berpuasa, organ tubuh kita dapat istirahat dari yang biasanya makan terus menjadi tidak makan. Jadi tubuh dapat menjadi lebih sehat. Nah, dan yang terakhir, dengan berpuasa, kita juga dapat menjadi lebih empati dan rendah hati. Hal ini karena kita dapat merasakan bagaimana orang-orang di luar sana yang hidup sederhana. Jadi, kita dapat merasakannya agar kita tidak buang-buang makanan lagi. Jika ingin puasa kita diterima, ada tipsnya loh, dan tips ini dinamakan dengan syarat sah puasa. Di antara syarat sah puasa yang pertama yaitu beragama Islam. Dan sudah pasti anak-anak ibu di sini beragama Islam ya. Kan anak soleh dan soleha semuanya. Nah, lalu yang kedua yaitu niat, yang mana harus ikhlas dari dalam hati. Biasanya niat dibaca ketika sahur atau ketika malam harinya. Adapun niat puasa adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana
hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sedangkan untuk doa berbukanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang. Syarat sah yang ketiga yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu sehat. Nah, jika sakit, benar-benar tidak kuat, jangan dipaksa untuk berpuasa ya. Dan perlu Ibu tekankan, dan jangan pula kalian berbohong, misalnya berpura-pura sakit. Dan jika sakit sehingga tidak bisa berpuasa, maka puasa bisa digantikan di luar bulan Ramadan. Namanya yaitu adalah puasa qada. Intinya yang terpenting adalah niat kita untuk tetap berpuasa. Lalu, apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Jadi, terdapat hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Untuk itu perlu anak-anak Ibu perhatikan. Nah, di antara hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama yaitu yang sudah pasti makan dan minum. Jadi selama berpuasa tidak boleh makan dan minum apapun. Lalu yang kedua, minum obat melalui mulut, itu juga tidak boleh ya. Tetapi jika pusing misalnya dioleskan dengan minyak kayu putih di kepala itu boleh. Dan yang ketiga itu merokok. Yang keempat, muntah. Nah, muntah juga dapat membatalkan puasa ya, karena mengeluarkan makanan dari mulut kita. Dan yang terakhir yaitu haid atau berhalangan bagi anak perempuan. Dan ini hanya terjadi pada anak perempuan. Jadi anak laki-laki itu tidak ada yang tidak berpuasa. Jadi harus berpuasa semuanya. Terdapat amalan-amalan yang harus kita tingkatkan ketika kita berpuasa. Dan di antara amalan-amalan tersebut yang pertama yaitu sholat wajib. Nah, sholat wajib ini harus dikerjakan dan harus dilaksanakan secara tepat waktu. Lalu yang kedua yaitu sholat sunnah. Salah satu sholat sunnah yang harus dikerjakan yaitu tarawih. Karena sholat tarawih ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Jadi rugi sekali jika kita tidak mengerjakannya. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran atau tadarus. Nah, biar perlu harus hatam 30 juz selama bulan Ramadan ini. Nah, kan ada terdapat 5 waktu sholat wajib. Jadi bagikan setelah sholat subuh itu tadarusnya berapa lembar, setelah sholat zuhurnya juga berapa lembar, hingga sholat isya. Yang keempat yaitu memperbanyak doa dan istighfar. Karena selama bulan Ramadan tentunya doa lebih cepat akan terkabul. Yang kelima yaitu bersedekah. Karena pahala orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan itu 2 kali lipat dibandingkan orang-orang yang bersedekah di luar bulan Ramadan. Dan yang terakhir yaitu berbuat kebaikan dan menjaga perilaku. Jadi berbuatlah kebaikan apapun ya. Jadi untuk dapat meningkatkan pahala kita. Jika kita berpuasa, sudah pasti kita akan mendapatkan hikmah yang bisa kita ambil. Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari berpuasa yaitu yang pertama, dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa syukur kita atas semua rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga, dapat menanamkan sifat sabar. Karena jika kita sabar, maka akan mudah untuk mengontrol diri kita. Karena tadi Ibu jelaskan bahwasanya ketika berpuasa itu tidak boleh marah-marah. Jadi dengan kita tidak marah-marah, jadi kita dapat mengontrol emosi kita. Nah, yang keempat yaitu dapat menumbuhkan sifat empati dan kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Jadi kita bisa merasakan ya. Dan yang terakhir yaitu memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selain mendapatkan hikmah, berpuasa juga memiliki keutamaan loh anak-anak. Di antaranya yang pertama yaitu dihargai oleh Allah, dan Allah akan memberikan langsung pahala kepada orang yang berpuasa. Lalu yang kedua, orang yang berpuasa dosanya juga akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, setiap kali mengerjakan kebaikan, Allah beri pahala yang berlipat-lipat. Dan yang terakhir yaitu orang yang berpuasa juga akan mendapatkan kesehatan di dunia dan juga di akhirat. Jadi beruntung sekali ya jika kita berpuasa. Jadi alangkah indah ya ketika kita berpuasa. Sebelumnya mungkin anak-anak ibu sudah tahu apa itu puasa, tetapi belum tahu ada syarat sahnya, hal-hal yang membatalkannya, hikmahnya, keutamaannya. Jadi setelah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat. Semoga anak-anak ibu bisa menerapkannya, karena ada banyak sekali keutamaan dan manfaat yang bisa kita rasakan. Bulan ini tentunya berbeda dengan bulan-bulan lainnya, karena dengan berpuasa itu terdapat sahur, sholat tarawih, yang setiap orang pasti berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan pada bulan ini. Jadi jangan sampai anak-anak ibu menyia-nyiakan bulan yang suci ini. Di sini di akhir video ada pertanyaan singkat untuk anak soleh dan soleha ibu. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian setelah menonton video ini. Semoga juga selain anak-anak soleh dan soleha ibu tahu apa itu puasa dan lain sebagainya, tapi juga dapat diimplementasikan. Mungkin itu saja materi yang dapat ibu sampaikan terkait dunia ajaib puasa. Semangat ya anak soleh dan soleha ibu. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan di bulan Ramadan tahun ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan